Tema khutbah yang kita sampaikan pada kesempatan ini adalah spirit Muharram, spirit hijrah menuju perubahan iman dan bekal terbaik menghadap Allah. Pada saat ini Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan Muharram. Muharram bukan sekedar bulan pertama dalam kalender Hijriah. Muharram bukan sekedar pergantian angka tahun. Muharram adalah panggilan Allah agar setiap hamba berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia, lalu mencoba mengevaluasi dirinya sendiri. Apa yang telah berubah? Apakah iman kita bertambah? Apakah amal kita semakin lebih baik? Ataukah yang bertambah hanyalah usia, sedangkan hati masih tetap lalai? Karena itu Muharram bukan hanya mengingatkan kita kepada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud di sini adalah akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Majelis jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini adalah merupakan ruh dari tema khutbah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Allah tidak memerintahkan kita menghitung berapa banyak harta yang telah dikumpulkan. Allah tidak memerintahkan kita menghitung berapa tinggi jabatan yang telah kita raih. Allah memerintahkan kita menghitung bekal yang telah dikirim menuju kepada akhirat. Karena pada akhirnya yang benar-benar menjadi milik kita bukanlah apa yang kita simpan di dunia ini, melainkan apa yang telah kita persembahkan kepada Allah. Rumah kita tinggalkan, kedudukan jabatan akan kita lepaskan, harta akan kita wariskan, tetapi bagaimana sholat kita, sedekah kita, Al-Quran yang kita baca, ilmu yang kita ajarkan, doa yang senantiasa kita panjatkan, itulah yang akan menyertai kita ketika seluruh manusia telah meninggalkan kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, setelah Allah memerintahkan kita menyiapkan bekal untuk hari esok, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana cara menyiapkan bekal itu? Jawabannya tidak hanya Allah jelaskan melalui ayat-ayatnya, tetapi Allah perlihatkan melalui kehidupan manusia terbaik, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab seluruh kehidupan beliau adalah tafsir nyata dari Al-Quran, dan pelajaran terbesar dari kehidupan beliau adalah hijrah. Masyiral muslimin rahimakumullah, di sini letak pelajaran terbesar dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hijrah bukanlah peristiwa yang berhenti pada tahun pertama Hijriah. Hijrah tidak berakhir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Madinah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallaha anhu." Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah Jumat
rahimakumullah. Apabila dahulu para sahabat berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, maka hari ini Allah memanggil kita berhijrah dari dosa menuju taubat. Ada yang harus meninggalkan kesombongan, ada yang harus meninggalkan kemalasan dalam beribadah, ada yang harus meninggalkan kemarahan yang tidak terkendali, ada yang harus meninggalkan kebiasaan menunda-nunda sholat, ada harus meninggalkan lisan yang masih gemar membicarakan keburukan orang lain, ada harus meninggalkan pandangan yang belum sepenuhnya dijaga, dan ada pula yang harus meninggalkan cinta dunia yang berlebihan hingga melupakan akhirat. Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, hijrah yang paling berat bukanlah hijrah berpindah tempat. Hijrah yang paling berat adalah hijrah hati. Sebab pindah tempat hanya membutuhkan tenaga, tetapi memindahkan hati dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik membutuhkan keimanan. Betapa banyak orang yang berpindah tempat tetapi hatinya tidak berubah, padahal Allah menghendaki perubahan yang lebih baik yang ada dalam dirinya. Allah menghendaki hati yang hidup, karena ketika hati telah berhijrah kepada Allah, seluruh anggota badan akan mengikuti. Lisan akan berhijrah kepada zikir, mata akan berhijrah kepada pandangan yang halal, telinga akan berhijrah kepada nasihat dan ilmu, tangan akan berhijrah dari kezaliman kepada kebaikan, dan kaki akan berhijrah menuju kepada tempat-tempat yang dicintai oleh Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muharram tahun ini hendaknya menjadi titik awal hijrah hati kita. Jangan sampai Muharram hanya berganti di kalender, tetapi tidak ada yang berubah dalam kehidupan kita. Jangan sampai tahun berganti sementara sholat kita masih sama dengan yang sebelumnya. Jangan sampai bulan berganti sementara Al-Quran masih jarang kita baca. Jangan sampai usia bertambah sementara dosa yang sama terus kita ulangi. Sebab ukuran keberhasilan seorang mukmin bukanlah bertambahnya usia, tetapi bertambahnya ketakwaan. Bukan panjangnya umur, tetapi baiknya amal. Dan bukan banyaknya harta, tetapi banyaknya bekal yang telah dipersiapkan untuk bertemu dengan Allah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, lalu seperti apakah hijrah yang Allah harapkan dari hari ini, dari kita? Apakah kita semua harus meninggalkan negeri tempat tinggal kita? Apakah kita semua harus meninggalkan pekerjaan dan meninggalkan keluarga? Tentu tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa hijrah yang terus berlaku hingga hari kiamat adalah hijrah yang meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dimulai dari hati, kemudian tampak pada ucapan, lalu terlihat dalam perbuatan, akhirnya menjadi karakter seorang mukmin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap pagi kita keluar mencari nafkah. Namun Muharram mengajarkan kepada kita agar tidak hanya bertanya berapa banyak rezeki yang akan aku bawa pulang, tetapi juga bertanya apakah rezeki itu halal di sisi Allah. Sebab sedikit rezeki yang halal lebih menenangkan hati daripada banyak harta yang bercampur dengan yang haram. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap daging yang tumbuh dari yang haram lebih pantas disentuh api neraka. Karena itu, hijrahnya seorang pedagang adalah meninggalkan kecurangan. Hijrahnya seorang pegawai adalah meninggalkan pengkhianatan terhadap amanah. Hijrahnya seorang pejabat adalah meninggalkan kezaliman dan penyalahgunaan jabatan. Hijrahnya seorang pekerja adalah bekerja dengan jujur, meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Sebab seorang mukmin yakin manusia boleh saja tidak mengetahui apa yang ia lakukan, tetapi Allah tidak pernah lengah sedikit pun. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Zaman telah berubah. Jika dahulu fitnah datang melalui pasar dan majelis, hari ini fitnah datang melalui layar yang kita genggam. Dalam hitungan detik, mata dapat melihat apa yang diharamkan, telinga dapat mendengar apa yang melalaikan, lisan dapat menyebarkan berita yang belum tentu benar, jari-jari kita dapat menjadi sebab lahirnya pahala yang terus mengalir, atau menjadi sebab dosa yang tidak pernah berhenti. Karena itu, Muharram ini hendaknya menjadi awal hijrah digital kita. Jangan gunakan media sosial hanya untuk mencari perhatian manusia. Gunakan ia untuk mencari ridha Allah. Sebarkan ayat Al-Quran, sebarkan hadis Rasulullah SAW, sebarkan ilmu yang bermanfaat, sebarkan akhlak yang mulia. Boleh jadi satu ayat yang kita bagikan menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah, lalu ia mengamalkannya hingga akhir hayatnya. Maka pahala itu akan terus mengalir kepada kita meskipun jasad kita telah berada di dalam kubur. Mungkin di antara kita berkata dalam hati, saya sudah terlalu banyak dosa, saya sudah terlalu jauh dari Allah, apakah masih ada kesempatan bagi saya? Jawabannya adalah, selama matahari masih terbit dari timur, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat Allah masih terbuka. Allah tidak pernah bosan menerima taubat hambanya. Yang sering bosan adalah manusia untuk kembali kepada Allah. Maka jangan berkata, aku akan berhijrah nanti, karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih memiliki waktu hingga nanti. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum khutbah ini kita akhiri, izinkan untuk mengajak diri sendiri dan seluruh jamaah sekalian untuk berhenti sejenak, bukan untuk melihat kehidupan orang lain, tetapi untuk melihat kehidupan diri kita sendiri. Karena boleh jadi inilah saat Allah kehendaki agar hati kita benar-benar berubah. Masyarul muslimin rahimakumullah, sekarang marilah kita berhenti sejenak dari seluruh kesibukan pikiran kita. Lupakan sejenak pekerjaan yang menunggu kita. Lupakan sejenak urusan perdagangan, jabatan, dan segala sesuatu yang memenuhi benak kita. Mari kita hadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah mengingatkan kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk akhiratnya. Setiap kali kita mendengar berita kematian seseorang, sesungguhnya Allah sedang mengingatkan, suatu saat nanti giliranmu juga akan tiba. Kalau hari ini kita mengantarkan orang lain ke pemakaman, kalau hari ini kita berdiri di tepi liang lahat sambil memanjatkan doa, suatu hari nanti kita yang akan dibaringkan di dalamnya. Lalu keluarga yang kita cintai, anak-anak yang selama ini kita nafkahi, sahabat-sahabat yang selama ini menemani kita, mereka akan mengantarkan kita sampai ke kubur. Mereka akan mendoakan kita, kemudian mereka akan pulang. Rumah kembali ramai, dunia kembali berjalan. Sedangkan kita tinggal seorang diri, tidak ditemani harta, tidak ditemani jabatan, tidak ditemani kendaraan, tidak ditemani popularitas. Yang tinggal bersama kita hanyalah amal saat kita hidup di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah, ada 3 perkara yang mengiringi jenazah, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 akan kembali, sedangkan 1 akan tetap bersamanya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya tetap tinggal bersamanya. Hadis surat Bukhari Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah, cobalah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apabila suatu saat Allah memanggil kita, sudahkah solat kita menjadi cahaya di alam kubur? Sudahkah Al-Quran menjadi sahabat akan memberi syafaat kepada kita? Sudahkah kedua orang tua kita ridho kepada kita? Sudahkah pasangan dan anak-anak kita merasakan bahwa kita telah membimbing mereka menuju surga? Sudahkah tetangga kita merasa aman dari lisan dan perbuatan kita? Sudahkah harta yang kita kumpulkan benar-benar bersih dari yang haram dan syubhat? Jamaah Jumat rahimakumullah, kita begitu sibuk memperindah rumah, tetapi pernahkah kita memikirkan rumah pertama kita di alam kubur? Kita begitu sibuk memoles
penampilan, tetapi pernahkah kita memperindah hati kita dengan taubat? Kita begitu takut kehilangan jabatan, tetapi mengapa kita tidak takut kehilangan husnul khotimah? Kita sangat khawatir bila terlambat menghadiri urusan dunia, tetapi mengapa hati ini masih sering tenang ketika menunda sholat yang dipanggil langsung oleh Rabb semesta alam? Masyiral muslimin rahimakumullah, Muharram datang setiap tahun menjadi bahan evaluasi bagi kita. Untuk itu, mari kita perbaiki diri kita, perbaiki segala sesuatunya sebelum kita terlambat, sebelum perjalanan hidup ini benar-benar berakhir. Allah menyambut kita dengan panggilan yang paling indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.